Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dura Fadila. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang proses teknik supervisi pendidikan. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Hanif Al-Badri sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu supervisi pendidikan, apa konsepnya, apa tujuannya, apa fungsinya, dan prosesnya secara singkat pada minggu lalu. Nah, jadi pada minggu sekarang kita akan bahas tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Di dalam pendidikan terdapat berbagai hal-hal penting yang harus ditelusuri, yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan dari pendidikan tersebut. Tujuan penting dari pendidikan tersebut yaitu membangun karakter manusia menjadi lebih baik. Jadi, guru dalam hal ini memiliki peranan penting. Perlu adanya supervisi, perlu adanya pengawasan terhadap guru untuk meningkatkan mutu dan hasil kerja dari guru tersebut. Mari kita bahas apa itu proses serta teknik dalam supervisi pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas teknik dari supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan yaitu mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, atau rapat staf. Yang kedua, mengelola data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan atau sasaran terhadap keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Yang terakhir, menetapkan teknik yang tepat yang digunakan untuk memperbaiki permasalahan untuk meningkatkan profesionalisme pendidik. Jadi, dalam tahap perencanaan ini, seorang supervisor melakukan pengumpulan data di lapangan terhadap guru atas permasalahan yang terjadi di lapangan, serta menentukan bagaimana permasalahan ini dapat diperbaiki secara profesionalisme. Yang kedua, tahap proses dari supervisi pendidikan yaitu pelaksanaan. Dan setelah melakukan perencanaan, tahap selanjutnya melakukan pelaksanaan. Pelaksanaan yang dimaksud adalah kegiatan nyata untuk memperbaiki permasalahan untuk meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan yang dilakukan oleh supervisor kepada pendidik yaitu bertujuan untuk membantu memperbaiki mutu atau memperbaiki permasalahan yang terjadi pada pendidik agar permasalahan itu dapat diatasi dan mutu pendidik menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses data hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilakukan secara komprehensif, maksudnya ialah secara profesionalisme sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ada. Apakah pendidik tersebut telah memenuhi kriteria dari apa yang telah ditetapkan oleh supervisor atau orang yang melakukan supervisi terhadap pendidik tersebut. Selanjutnya tindak lanjut ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada pembinaan yang dilakukan terhadap peserta didik. Yang pembinaan di sini dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung
secara langsung dilakukan setelah kepala sekolah selesai melakukan observasi pembelajaran adalah pertemuan pasca observasi. Pada pertemuan ini, kepala sekolah memberi balikan untuk membantu mengembangkan perilaku guru dalam melaksanakan proses pelajaran. Dalam antara supervisor dengan pendidik, dalam hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketegangan dalam melakukan pembinaan terhadap pendidik untuk memberikan dorongan terhadap guru untuk memperbaiki penampilan kinerjanya. Pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil-hasil analisis supervisi. Perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung adalah mendengarkan. Dalam pendekatan tidak langsung, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Beberapa jenis komponen yang dapat dipilih kepala sekolah dalam membina guru untuk meningkatkan proses pelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan buku, pedoman atau petunjuk bagi buku dalam bahan pembantu guru lainnya secara efektif. Yang kedua, menggunakan buku secara efektif. Yang ketiga, menggunakan praktek pembelajaran efektif yang dapat mereka pelajari selama pembimbingan teknik profesional atau in-service training. Selanjutnya, mengembangkan teknik pelajaran telah mereka miliki, menggunakan metodologi yang luas, serta merespon kebutuhan kemampuan individual peserta didik. Ada banyak hal yang dapat dilakukan dalam melakukan pembinaan secara tidak langsung kepada guru, terutama dalam hal mendengarkan dengan cara mendengarkan, memberi penguatan, jelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah dengan berbagai langkah-langkah yang dilakukan agar terciptanya proses pendidikan yang jauh lebih baik dilakukan oleh pendidik tersebut. Selanjutnya kita membahas bagaimana teknik dari supervisi pendidikan. Teknik ini terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, terbagi dalam teknik individual supervisi. Ada beberapa hal di dalamnya mencakup tentang teknik individual supervisi. Yang pertama, teknik kunjungan kelas. Maksudnya ialah supervisi, suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam suatu kelas baik kegiatan sedang berlangsung untuk melihat atau mengamati guru yang sedang mengajar. Ataupun tidak ada guru yang sedang berisi siswa, tetapi ada guru yang mengajar. Jadi, teknik individual supervisi melakukan kunjungan kepada kelas. Supervisor datang ke dalam kelas, melihat bagaimana seorang guru melakukan proses pelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, observasi ke kelas. Teknik ini suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor, baik pengawas atau kepala sekolah, ke sebuah kelas dengan maksud mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Dalam observasi ini, supervisor hanya datang ke sebuah kelas lalu mengamati proses pendidik melakukan proses pelajaran kepada peserta didik saat berlangsungnya di kelas. Selanjutnya, percakapan pribadi yang dilakukan oleh supervisor terhadap guru yang dituju untuk bahas tentang keluhan dan kekurangan oleh guru yang mengajar. Teknik ini mungkin memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya ialah seseorang atau supervisor dapat canggung terhadap pendidik dalam melakukan hal teknik supervisi ini, atau maupun sebaliknya, guru akan merasa lebih canggung juga terhadap supervisor melakukan supervisi kepada dirinya. Namun kelebihannya di sini, supervisor dapat lebih memaksimalkan supervisinya kepada pendidik agar mereka lebih mudah paham tentang bagaimana seharusnya pendidik melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, percakapan secara kelompok. Maksudnya di sini ialah diberikan supervisi oleh supervisor kepada guru-guru di sini tidak hanya satu guru saja, tapi melainkan beberapa guru yang memiliki keluhan atau permasalahan yang harus diperbaiki
permasalahan yang sama. Diberikan pendampingan oleh supervisor untuk melakukan pembimbingan dan pembinaan terhadap pendidik agar pendidik dapat melakukan proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien untuk peserta didiknya, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih baik dan tujuan dari pendidikan dapat tercapai dan dapat dirasakan oleh peserta didik. Selanjutnya, intervistasi atau mengisi sekolah lain. Maksudnya ya saling menghubungi antara guru yang satu guru dari satu sekolah ke guru kepada sekolah lain yang sedang mengajar. Maksudnya ialah supervisi dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan oleh guru yang memiliki permasalahan atau untuk melakukan pendampingan oleh supervisi yang dilakukan kepada sekolah yang lebih baik mutu dari pendidiknya. Dalam maka supervisor melakukan teknik supervisinya melalui melakukan kunjungan pendidik kepada sekolah yang memiliki supervisi yang lebih baik atau pelaksanaan pendidikan dan proses pengajar yang lebih efektif dan efisien, sehingga hal itu dapat dicontoh oleh guru yang bersangkutan agar mereka dapat meningkatkan mutu mereka dalam mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas kepada peserta didiknya. Selanjutnya, supervisi memakai para siswa. Maksudnya ialah siswa dapat memberi penilaian terhadap guru atau pendidik yang melakukan proses pembelajaran dengan mereka. Hal ini dirasa cukup efektif dalam melakukan supervisi kepada pendidik agar supervisor dapat lebih mengetahui lebih dalam permasalahan yang dimiliki oleh seorang guru atau pendidik dalam melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya, teknik kelompok supervisi. Yang pertama tadi kita sudah membahas teknik dan supervisi. Selanjutnya, teknik kelompok supervisi. Yang pertama, penemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan antara supervisor dengan supervisi, terutama guru baru yang bertujuan untuk menghantar supervisi langsung sana kerja yang baru. Dalam hal ini, supervisor memiliki kerja atau tanggung jawab dalam melakukan supervisi terhadap merekrut guru-guru baru yang akan belajar melakukan proses yang akan menjadi pendidik di sekolah tersebut, agar nantinya mereka dapat menyesuaikan bagaimana proses pembelajaran yang baik yang harus dilakukan oleh sang guru kepada pendidiknya. Selanjutnya ada rapat guru. Ya, rapat ini dilakukan bersama-sama dengan membicarakan proses pembelajaran dan upaya cara meningkatkan profesi guru. Selanjutnya studi kelompok antar guru. Maksudnya ialah sebuah kegiatan dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu. Maksudnya biasanya ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan guru-guru yang memiliki tanggung jawab terhadap studi atau bidang studi atau mata pelajaran yang sama, dilakukan supervisi terhadap mereka agar permasalahan yang sama dimiliki oleh pendidik di mata pelajaran atau studi tersebut dapat teratasi secara lebih efektif dan efisien yang dilakukan oleh supervisor. Selanjutnya diskusi, yakni melakukan pertukaran pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahan masalahnya. Yang terakhir ada workshop. Workshop adalah kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik sedang membicarakan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Maksudnya ialah dalam melakukan teknik supervisi secara kelompok dapat dilakukan dengan workshop. Dan workshop di sini untuk menasah skill atau memperbaiki permasalahan yang dimiliki guru agar nantinya mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya dalam melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik. Selanjutnya menukar pengalaman
pengalaman atau sharing of experience, di mana teknik kunjungan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan, saling memberi dan berbagi tanggapan, saling belajar dan satu sama lain. Mereka diberikan waktu, diberikan tempat untuk melakukan uh, uh, saling bertukar pengalaman satu sama lain agar mereka saling bisa memahami permasalahan yang terjadi dan mencari solusinya secara bersama-sama dengan melakukan tukar pendapat, diskusi, saling berbagi pengalaman yang telah mereka lakukan yang telah terjadi dalam melakukan proses pendidikan di dalam kelas. Teknik seminar. Teknik seminar ini rangkaian kajian yang diikuti oleh suatu kelompok untuk mendiskusikan, membahas, dan mendebatkan suatu masalah berhubungan dengan topik. Selanjutnya, teknik demonstrasi mengajar untuk meningkatkan belajar mengajar dengan cara mendemonstrasikan cara mengajar di hadapan guru dan mengenalkan berbagai aspek dalam mengajar di kelas oleh supervisor. Selanjutnya, organisasi profesi guru. Kita tahu di Indonesia telah ada sudah berdiri lama organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau biasa disebut dengan PGRI. PGRI juga ada Persatuan Dosen Indonesia atau disingkat dengan ADI. PGRI merupakan persatuan lembaga profesi guru secara lembaga dalam segala sesuatu yang akan merusak citra guru baik dalam atau dari luar anggotanya dan sekaligus memperjuangkan hak-hak dan kewajiban serta hukum kepada semua pihak berlangsung tidak berlangsung dengan guru. Jadi dalam beberapa penjelasan yang dari pemahaman saya dapat kita tarik kesimpulan dalam melakukan supervisi pendidikan pada hakikatnya terjadinya tindakan pengawasan, tindakan pembinaan yang bertujuan untuk mengawasi suatu hal agar mencapai tujuan dengan baik. Maksudnya dilakukan pengawasan, dilakukan pembinaan terhadap guru agar nantinya guru dapat melakukan proses mengajar di kelas maupun di luar kelas terhadap peserta didiknya jauh lebih baik daripada sebelumnya dan sesuai dengan standar bagaimana seorang guru atau seorang dosen dapat melakukan proses pembelajaran melalui berbagai hal-hal kreatif yang dapat menarik peserta didiknya melakukan proses belajar mengajar dengan pendidik tersebut. Maka supervisi sangat penting dilakukan terhadap pendidik. Jadi, supervisor memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidik yang lebih berkualitas agar nantinya tercapai tujuan pendidikan dan terciptanya generasi bangsa yang cerdas melalui guru-guru yang cerdas juga. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.